Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, yang menjadi kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk beriman kepada Tuhan. Dan kita akan disertai oleh Tuhan yang hidup, dan Dia menjadi penolong dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-16. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini lahir, muncul dari kesombongan Raja Sanherib, bahwa tidak ada Allah yang bisa melepaskan bangsa-bangsa dari tangan Raja Asyur, yaitu Sanherib itu. Ketika dia menyerang, maka tidak akan ada dewa Allah manapun, termasuk Tuhan bangsa Israel, yang bisa melepaskan mereka. Pernyataan itu muncul karena kesombongan, keangkuhan. Raja Sanherib merasa bahwa kuasanya itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Saudara-saudara, hati-hati. Kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, tinggi hati, itulah awal daripada kehancuran. Mari lihat, ada begitu banyak orang-orang yang sombong, hancur. Mari lihat banyak orang-orang yang tinggi hati, yang selalu mengandalkan diri, yang selalu mengagung-agungkan kemampuan, kuasa, materi, jabatan. Maka itu adalah awal daripada kehancurannya. Itu sudah dikatakan oleh Salomo, saudara-saudara, dalam Amsal Salomo pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Ya, dikatakan demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, oleh karena itu jangan congkak supaya engkau jangan hancur. Jangan tinggi hati supaya engkau jangan jatuh. Kalau kita mulai diberkati oleh Tuhan, mulai kaya, mulai memiliki jabatan yang tinggi, mulai berkuasa, jangan sombong. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Hidup kita ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Justru mari pakai apa yang Tuhan berikan semakin bermanfaat, memberkati orang lain. Dan kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena siapakah aku Tuhan, maka engkau memberikan jabatan yang tinggi ini kepadaku. Siapakah aku Tuhan, engkau memberikan harta yang begitu banyak kepadaku. Siapakah aku ini Tuhan, engkau memberikan kuasa yang luar biasa. Itu yang selalu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf adalah orang biasa, tetapi dia karena kebaikan hatinya dia dipilih menjadi orang kedua daripada Fir'aun. Itu juga yang terjadi bagi Daniel ketika dia dipilih menjadi wakilnya raja. Tapi dia tetap rendah hati dan tetap memuji Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala kuasa apapun yang dia terima itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu jangan sombong. Saudara-saudara, kesombongan yang luar biasa daripada Sanherib ini disampaikan dari Yesaya 36 ayat yang keempat dan berikutnya. Coba lihat ini. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Mereka menghina Allah
Israel, Yahweh yang mereka sembah. Mereka menghina Allah semesta alam yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya itu. Allah yang berkuasa itu. Bayangkan. Dia katakan lagi, kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Mereka menghinakan doa-doa dan pembacaan mereka akan firman Tuhan. Luar biasa sombongnya. Kemudian lagi saudara-saudara, kalau kita lihat, mari kita lihat dari ayat yang ke-18 pasal 36 sebelum pasal daripada firman Tuhan. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Bayangkan sombongnya dia. Dia mau mengatakan tidak ada orang yang bisa lepas dari tangannya Asyur. Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad ketika mereka menyerang Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Ini lihat lagi yang lebih parah. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan bangsa Israel sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Bayangkan, itulah kesombongan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Justru kehancuran. Sebenarnya Yesaya sudah mengingatkan bahwa dia disampaikan kepada bangsa Israel, jangan takut. Sampaikan kepada Hizkia, jangan takut. Sebab apa? Sebab dia akan mati dengan pedang di negerinya sendiri. Mari kita lihat akhir daripada ayat yang ke-37 ini, saudara-saudara. Ya, kalau dari ayat yang ke-36, ya, keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai-bangkai orang-orang mati belaka. Bayangkan saudara-saudara, 185.000 orang mati. Karena apa? Kuasa Tuhan melalui malaikat Tuhan. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah dia di Ninive. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kolam, di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya, bayangkan, anak-anaknya sendiri membunuh dia dengan pedang. Itu yang dikatakan oleh apa? Oleh Yesaya tadi. Sanherib akan mati dengan pedang di negerinya sendiri, di rumahnya, di istananya. Itulah awal kehancuran. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan kepada kita? Percayalah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Sembahlah dia, sebab hanya dialah satu-satunya Allah yang berkuasa dalam hidupmu. Allah yang bisa melepaskan, Allah yang bisa menolong, Allah yang bisa memberkati engkau. Jangan sampai kita merendahkan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, orang-orang yang tidak mau datang menyembah Tuhan juga sedang apa? Sedang merendahkan Tuhan. Ketika kita tidak datang menyembah Tuhan, ketika tidak datang kita tidak datang beribadah, bersembah sujud kepada Tuhan, kita sedang mau mengatakan bahwa engkau adalah Allah yang mati. Engkau bukanlah Allah yang berkuasa. Berhati-hatilah saudara-saudara. Makanya jangan tinggalkan ibadah. Teruslah beribadah. Sembahlah dia. Bahkan kita harus meninggalkan segala sesuatu untuk dia. Ingat itu, untuk dia. Segala sesuatu itu tidak akan berarti dari Tuhan. Tuhan lebih berarti dari segala sesuatu. Semuanya. Pekerjaan kita pun juga tidak akan berarti apa-apa. Karena pekerjaan Tuhan yang memberi. Anak juga tidak akan berarti apa-apa demi Tuhan. Bukan berarti saudara-saudara kita harus tinggalkan anak-anak kita untuk beribadah. Mari bawa anak kita. Jangan sampai anak-anak menjadi alasan, pekerjaan menjadi alasan, kesibukan menjadi alasan buat kita untuk apa? Untuk tidak datang menyembah Tuhan. Sebab Tuhan akan marah kepada kita. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak datang menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang sombong, angkuh, congkak. Dan itulah lambang kehancuran. Tuhan bisa mengambil pekerjaan kita. Tuhan bisa mengambil rezeki kita. Tuhan bisa mengambil harta benda kita. Tuhan bisa mengambil jabatan kita, kuasa kita. Kalau kita tidak tunduk kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari sembah Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Datang menyembah dia.
Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh percaya dan hanya menyembah Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang hidup, Raja semesta alam, yang menciptakan dunia ini, yang bisa menolong, melepaskan, dan memberkati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan lalai menyembah Tuhan. Bersembah sujudlah kepadanya. Jangan congkak, jangan sombong, jangan angkuh, jangan andalkan dunia ini, tapi andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.